Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisah Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisah Langit semakin berkembang, bisa memberikan ilmu, pengetahuan, informasi yang bermanfaat. Kali ini Kisah Langit akan membahas tentang teman-teman kelahiran Rabu Legi. Berkah apa saja yang dimiliki, kemampuan apa saja yang dimiliki, ya, sifat baik, perjalanan kehidupan apa, dan secara spesifik akan membahas tentang kodam yang mendampingi perjalanan teman-teman yang lahir pada Rabu Legi. Ya, Rabu Legi dengan banyak sekali kelebihan, banyak sekali keutamaan, ya, dengan sifat baiknya, sifat cinta kasihnya. Kelahiran Rabu Legi ini didampingi perjalanan kehidupannya oleh Kodam Eyang Semar, ya, Kodam Eyang Semar ataupun Bodronoyo gitu ya. Kiai Bodronoyo Eyang Semar ini menjaga kelahiran Rabu Legi. Nah, ini juga selain menjaga dari hal yang gaib ataupun yang nyata ketika melakukan aktivitas sehari-hari ataupun di alam tidur, di alam bawah sadar. Nah, Eyang Semar yang menjaga kelahiran Rabu Legi ini juga menimbulkan sifat dominan kepada teman-teman yang lahir pada Rabu Legi ini, cinta kasih. Ya, cinta kasih kepada sesama, kepada semua makhluk. Ya, karena memang Eyang Semar ini sifatnya jadi mendominasi kelahiran Rabu Legi ini supaya mengeluarkan cinta kasih kepada sesama makhluk-makhluk Tuhan gitu ya. Dan juga dilindungi gitu ya ketika ada orang yang iseng, ada orang yang punya niat jahat kepada kelahiran Rabu Legi, maka Eyang Semar ini akan menjaga kelahiran Rabu Legi supaya terhindar dari gangguan sihir, santet, telu, dan lain sebagainya. Terus juga membantu energi fisiknya, membantu juga energi penyembuhannya. Jadi teman-teman Rabu Legi ini ketika dalam keadaan sakit cepat sembuhnya, ya, tidak mudah terkena sakit. Nah, ini juga penjagaan dari Eyang Semar ini. Selain cinta kasihnya jadi simbol sifat dan tingkah laku kelahiran Rabu Legi, dan juga penyembuhan, daya pengasih gitu ya. Jadi orang itu mudah bersimpati, orang tuh pengen nolong. Dan juga kelahiran Rabu Legi ini mudah dalam menaruh simpati kepada orang lain. Jadi mudah berempati, mudah menaruh rasa pengen bantu, pengen nolong gitu ya. Jadi cinta kasihnya ini keluar. Ya, kelahiran Rabu Legi ini juga terkenal sebagai orang yang hormat, orang yang patuh ya. Kalaupun kadang suka ngeyel tapi tetap dikerjakan. Misalkan disuruh ini, suruh itu, kadang suka agak ngeyel tapi tetap dikerjakan, tetap diselesaikan tugasnya ataupun PR-nya ataupun apa yang menjadi amanahnya. Walaupun mungkin agak kesel, agak jongkol gitu ya, dongkol hatinya, tapi tetap dikerjakan yang menjadi tugas keseharian. Ya, menghormati tata krama, menjunjung tinggi keadilan gitu ya, kejujuran. Jadi kalau ada di depan matanya tindakan tidak adil, maka dia dengan berani untuk menegur, untuk pandangannya untuk dikeluarkan gitu ya. Jadi kalau ada di depan matanya ini ketidakadilan, kezoliman, dia akan bertindak seperti itu ya. Apabila marah maka menjadi pribadi yang galak. Nah, ini akan juga tenaga fisiknya akan meningkat. Sababia juga penjagaan dari Eyang Semar, jadi energi fisiknya meningkat ketika sedang marah. Ya, kata-katanya yang keluar bisa terjadi gitu ya. Misalkan jatuh, orang yang menyakiti hati beneran jatuh gitu ya. Pribadi yang mudah simpati, mudah menaruh empati gitu ya. Pribadi yang waspada, pribadi yang setiap langkahnya juga hati-hati. Karena kelahiran Rabu Legi ini juga bisa membaca pikiran lawan bicaranya. Apabila ada orang di depannya, ada di hadapannya, dia bisa membaca isi pikirannya. Ada orang yang nggak benar, ada orang yang punya niat jahat, itu kelahiran Rabu Legi ini bisa membaca isi pikirannya, isi hatinya orang yang nggak benar, orang yang punya niat jahat ya. Orangnya juga friendly, banyak temannya,
banyak koneksinya. Nah, apabila dimanfaatkan menjadi pundi-pundi keuangan gitu ya, bisnis, menjalankan bisnis bersama teman-teman, ini akan menghasilkan pundi-pundi keuangan. Teman-teman kelahiran Rabu Legi yang bekerja tetap bisa ada sampingannya usaha bersama teman-teman yang memang saling support, saling bantu, yang bisa dipercaya. Ya, kelahiran Rabu Legi ya, sifat kasih dan sayang yang memang juga dominannya dari kodam yang Semar ini ya, sehingga kelahiran Rabu Legi ini juga penyabar, ngemong, orangnya bisa bisa apa namanya, ngemong yang di bawahnya bahkan yang umurnya di atasnya ya. Tapi kadang ya pribadi yang galak gitu ya, pribadi yang mudah tersinggung, ini harus bisa dikendalikan. Jadi apabila ada orang yang punya pandangan lain, ya sudah biarkan. Ada orang yang iri, ada orang yang salah paham, sudah biarkan. Jangan dibalas dengan amarah, jangan dibalas dengan kata-kata yang bagaimana gitu ya, yang keras juga nggak usah. Ya fokusnya dengan orang-orang yang saling support, orang-orang yang saling bantu. Jadi Eyang Semar ini kenapa dibilang kodam, maksudnya adalah Eyang Semar, si ruh suci ini ya, memecah ruhnya, memecah energinya, entitasnya ini dipecah menjadi beberapa ribu, beberapa puluh ribu, karena roh suci ini bisa memecah gitu ya. Jadi kelahiran Rabu Legi mungkin secara nasab itu, secara garis keturunan bukan bukan keturunan Eyang Semar, tapi secara batiniah adalah cucunya Eyang Semar, seperti itu ya. Sifat cinta kasihnya itu dipengaruhi juga, jadi simbol cinta kasih. Pengasihannya juga akan muncul ya, apabila sudah selaras nanti akan muncul pengasihannya itu. Jadi orang-orang yang di hadapannya ini mudah pengen nolong, pengen bantu gitu ya. Terus juga penyembuhan, bisa menyembuhkan diri sendiri, bisa menyembuhkan orang lain, bisa membaca pikiran gitu ya. Karena juga yang Semar juga selain itu ya, selain pengasihan, penyembuhan, penjagaan dari gangguan yang bersifat nyata ataupun gaib, ketika posisi sedang melakukan aktivitas ataupun sedang tidur, nah itu dijaga, dilindungi ya. Asmara kelahiran Rabu Legi harus hati-hati, jangan sampai salah penilaian dari penampilan luarnya saja ya. Seringkali kelahiran Rabu Legi ini tertipu dengan penampilan luar yang baik, penampilan fisik luar yang baik, tapi ternyata sifat dan pembawaannya, tingkah lakunya kurang baik. Jadi kalau bisa ya luarnya bagus, dalamnya juga bagus ya. Jangan lihat buku dari sampulnya saja, tapi kalau bisa ya sampulnya bagus, isinya bagus. Teman-teman kelahiran Rabu Legi boleh sharing cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan spiritual ya, ataupun yang lainnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kisah Langit mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.